Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abida Vita Diani Hutagalung dengan NIM 06012326 jurusan Ilmu Perpustakaan Stambuk 2023. Di sini saya akan membahas materi tentang hakikat negara hukum. Hakikat negara hukum adalah konsep yang menekankan bahwa kekuasaan negara harus berlandaskan pada hukum yang ada. Dengan kata lain, tidak ada individu atau entitas yang berada di atas hukum. Tujuan utama negara hukum adalah melindungi hak-hak negara dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Beberapa ciri negara hukum meliputi beberapa hal. Yang pertama, supremasi hukum. Hukum berlaku untuk semua orang termasuk pemerintah. Tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum. Yang kedua, jaminan hak asasi manusia. Negara hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan memastikan hak-hak ini dihormati dan dilindungi. Yang ketiga, legalitas hukum. Negara hukum beroperasi berdasarkan hukum yang ditetapkan secara jelas dan transparan. Tidak ada tindakan sewenang-wenang dari pemerintah atau individu. Di Indonesia, hakikat negara hukum tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menggambarkan tujuan bernegara, termasuk melindungi warga negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Sifat-sifat negara meliputi beberapa hal. Yang pertama, sifat memaksa. Artinya, semua peraturan perundang-undang yang berlaku diharapkan akan ditaati sehingga keamanan dan ketertiban negara pun akan tercapai. Untuk mencapai hal tersebut, negara dilengkapi kekuasaan fisik secara legal, seperti adanya polisi, tentara, dan alat hukum lainnya, atau jaksa, hakim, dan peradilan. Yang kedua, sifat monopoli. Artinya, negara berhak menentukan tujuan bersama masyarakat, menentukan mana yang boleh dan tidak boleh, mana yang baik dan bertentangan dengan tujuan negara dan masyarakat. Yang ketiga, sifat mencakup semua. Artinya, segala peraturan perundangan yang berlaku adalah untuk sebuah orang, semua warga negara tanpa terkecuali. Unsur-unsur pembentukan negara. Berdasarkan Konvensi Montevideo dari Uruguay tahun 1933, suatu negara harus memiliki 4 unsur, yaitu 3 unsur konstitutif, atau unsur yang harus ada ketika negara berdiri, yang terdiri atas penghuninya seperti rakyat, penduduk, warga negara, atau bangsa, wilayah, dan kekuasaan tertinggi, penguasa yang berdaulat. Di samping itu, ada satu unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain. Secara teoritis, ada beberapa teori terbentuknya suatu negara. Yang pertama, teori ketuhanan, yakni segala sesuatu yang terjadi di dunia atas kehendak Tuhan, termasuk terjadinya negara. Tokoh-tokohnya Agustinus, Cranenberg, Thomas Aquinas. Dan yang kedua, teori kekuasaan, yakni negara terbentuk atas dasar kekuasaan yang diciptakan orang yang paling kuat dan berkuasa. Pendukung teori ini Haji Lasky, Leon Duguid, dan Karl Marx. Yang ketiga, teori perjanjian masyarakat atau kontrak sosial, yakni negara terjadi karena terjadinya perjanjian masyarakat untuk mendirikan negara dan memilih penguasa yang memimpinnya. Tokohnya Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, Rousseau. Yang keempat, teori hukum alam, yakni terjadinya negara karena hukum alam yang bersifat universal dan tidak berubah. Ada beberapa teori tentang tujuan negara. Yang pertama, teori kekuasaan. Menurut Sang Yang, tujuan negara adalah memperoleh kekuasaan yang sebesar-besarnya, dengan cara menjadikan rakyatnya miskin, lemah, dan bodoh. Sementara Machiavelli mengatakan bahwa tujuan negara adalah kekuasaan yang digunakan untuk mencapai kebesaran dan kehormatan. Untuk mencapai tersebut, seseorang pemimpin dibenarkan bertindak kejam dan licik. Yang kedua, teori perdamaian dunia. Menurut Dante Alighieri, tujuan negara adalah untuk menciptakan perdamaian dunia yang dapat dicapai apabila seluruh negara berada dalam suatu kerajaan dengan undang-undang yang seragam,
bagi semua negara. Yang ketiga, teori jaminan hak dan kebebasan. Tokoh teori ini adalah Immanuel Kant dan Cronenberg. Keduanya menganjurkan agar hak dan kebebasan warga negara terjamin. Di dalam negara harus dibentuk peraturan atau undang-undang. Keduanya memiliki perbedaan, di mana Immanuel Kant perlunya dibentuk negara hukum klasik, sedangkan Cronenberg menghendaki dibentuknya negara hukum modern atau welfare state. Yang pertama, hak untuk hidup, mempertahankan dan meningkatkan taraf kehidupan. Yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang ketiga, hak mengembangkan diri. Yang keempat, hak keadilan. Yang kelima, hak kemerdekaan atau kebebasan. Yang keenam, hak atas kebebasan informasi. Yang ketujuh, hak keamanan. Yang kedelapan, hak kesejahteraan. Sedangkan kewajiban setiap warga negara meliputi beberapa hal. Yang pertama, membayar pajak. Yang kedua, menghargai warga negara. Yang ketiga, memelihara kelestarian lingkungan. Dan yang keempat, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk melindungi warga minoritas serta tanggung jawab warga mayoritas di dalam sebuah negara. Yang pertama, perlindungan hukum. Negara harus menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak kelompok minoritas. Sebagai tercantum dalam pasal 28 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini mencakup hak-hak seperti kebebasan beragama, kebebasan bicara, dan hak-hak sosial ekonomi. Yang kedua, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di wilayahnya. Kepala-kepala daerah perlu berkomunikasi intensif dengan lembaga perlindungan hak asasi manusia untuk mengatasi kompleksitas permasalahan minoritas. Yang ketiga, pengawasan dan penegakan hukum. Negara harus memastikan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak minoritas. Ini melibatkan kerjasama dengan aparat keamanan, pengadilan, dan lembaga perlindungan hak asasi manusia. Yang keempat, pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak minoritas melalui pendidikan dan kampanye. Ini membantu mengurangi diskriminasi dan intoleransi. Yang kelima, kebijakan inklusif. Negara harus merancang kebijakan yang memperkuat keberagaman budaya dan memastikan partisipasi aktif kelompok minoritas dalam proses pengambilan keputusan.